Gimana cara saya membangun akuarium berukuran 150 cm ini dengan konsep natural menggunakan under gravel filter? Hai Sobat Air, balik lagi di Aquafish. Pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial dalam membangun akuarium dengan konsep natural. Seperti apa perjalanannya? Yuk langsung saja, let's go! Untuk spesifikasi akuarium yang akan saya bangun berukuran 150 x 40 x 40 cm yang akan saya konsepkan untuk tema natural dengan filter under gravel atau UGF. Langkah pertama, di sini saya akan pasang dahulu stiker background akuarium 3 dimensi. Kita mulai pada tahap pemasangan. Setelah selesai pemasangan background, kita lanjut pada tahap pemasangan sistem filtrasi. Seperti yang saya katakan, saya akan menggunakan filter under gravel. Yang saya pegang ini adalah tatakan under gravel Nikita Star berukuran 14 x 14 cm. Di mana tatakan ini berukuran cukup besar sehingga memang cocok digunakan untuk kapasitas akuarium besar seperti ini. Sebelumnya saya sudah pernah membahas perihal filter under gravel untuk kapasitas akuarium medium di konten saya sebelumnya dengan tatakan yang lebih kecil. Sekarang kita lanjut coba sambungkan masing-masing tatakan menyesuaikan ukuran akuarium. Tatakan under gravel ini bisa Sobat Air potong menyesuaikan ukuran lebar akuariumnya. Setelah selesai memasang dan menghubungkan masing-masing dari tatakan under gravel ini, kita lanjut ke tahap pemasangan kaki tatakannya. Kaki under gravel ini sudah kita dapatkan ketika membeli tatakan, yaitu satu buah tatakan mendapatkan 4 buah kaki under gravelnya. Setelah selesai memasang kaki pada tatakan under gravel, kita lanjut memasuki tatakan under gravel ke dalam akuarium. Setelah semua tatakan sudah masuk, kita lanjut ke tahap setting input dari pompa ke tatakan under gravel. Lubang tatakan berukuran 5/8 inch. Jadi pertama saya letakkan pipa berukuran 5/8 inch terlebih dahulu. Lalu saya oversock dengan pipa setengah inch. Setelah itu saya hubungkan dengan keni elbow yang mengarah ke input pompa nantinya. Setelah selesai setting input, kita lanjut pemasangan kapas pada tatakan under gravel. Tahap selanjutnya saya akan setting input dan output pada pompa. Kebetulan pompa yang saya gunakan di sini pompa Moch inverter berkapasitas 6000 liter per jam. Tentang spesifikasi pompa nanti akan saya jelaskan. Sekarang kita lanjut modifikasi pada input pompa terlebih dahulu. Pertama saya akan lepas dahulu output dan cover pompa. Di sini pertama saya gunakan watermur berukuran setengah inch. Dari watermur ini saya hanya mengambil satu bagian sisinya untuk saya jadikan konektor ke pipa input nanti. Oke, selanjutnya saya lakukan hal yang sama dengan output pompa. Ini saya lakukan berhubungan ukuran pipa yang akan saya gunakan nanti berukuran inch. Jadi hal ini untuk mengkonvert pipa. Sekarang kita masuk ke tahap pemasangan pompa dengan menghubungkannya ke tatakan under gravel yang sudah saya siapkan sebelumnya. Oh iya, untuk substrat atau dasaran, di sini saya menggunakan kerikil dan batu-batuan yang saya hunting langsung dari sungai. Oke, sekarang saya akan spill dan jelaskan pada sistem output atau pembuangan. Dari output pompa, di sini saya menggunakan pipa berukuran setengah inch. Saya hubungkan dengan watermur, di mana ini saya fungsikan nanti ketika akan membersihkan pompa. Jadi saya hanya cukup melepas bagian watermur ini, tanpa harus melepas rangkaian pipa yang lainnya. Setelah dari watermur, saya gunakan kembali pipa berukuran setengah inch, yang langsung saya hubungkan kembali dengan elbow untuk merubah arah aliran.
Di sini masih berukuran yang sama, yaitu setengah inch. Namun tepat di area pipa lurus, di sini saya convert ukuran pipa dari setengah inch ke 3/4 inch dengan overshot pipa setengah ke 3/4 inch. Jadi untuk ukuran pipa selanjutnya sampai ke ujung akuarium menjadi 3/4 inch. Alasan saya membesarkan aliran tepat di area output ini dengan alasan agar aliran air yang akan menjadi arus tidak terlalu deras. Sehingga dengan membesarkan ukuran pipa, ini bisa meminimalisir cipratan air yang jatuh kembali ke akuarium. Di samping itu bisa memperbesar aliran arus yang dihasilkan. Lanjut, sekarang saya akan coba mengisi akuarium ini dengan air untuk mencoba filtrasi ini running terlebih dahulu. Oke, seperti janji saya sebelumnya, saya akan jelaskan perihal pompa yang saya gunakan. Pompa yang saya gunakan adalah pompa Mods inverter dengan seri MCH 6000 berkapasitas 6000 liter per jam. Sebelumnya pompa ini sudah pernah saya bahas ketika saya membangun akuarium sump filter. Jadi di sini saya akan coba bahas kembali spek dari pompa ini. Kelebihan pertama dari pompa ini sudah menggunakan teknologi inverter untuk mengatur kecepatan motornya secara variabel, sehingga bisa disesuaikan tingkat kecepatan aliran airnya cepat atau lambat, yang mana bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dengan kecepatan motor yang dapat diatur, menjadikan pompa ini hemat energi atau low watt. Dilengkapi juga dengan fitur feed yang mana akan mati secara otomatis selama 10 menit saat sobat air ingin memberi makan ikan, dan akan menyala kembali secara otomatis setelah 10 menit. Dilengkapi juga dengan fitur gelombang, serta pompa ini juga memiliki smart system yang tidak akan menyala ketika pompa tidak berada di dalam air, di mana ini bisa mencegah pompa mengalami overheat. Lanjut untuk lampu yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan Supervital 2.0. Lampu LED Supervital 2.0 ini dirancang untuk memberikan pencahayaan yang kuat pada akuarium. Dengan spektrum 6500 Kelvin berwarna putih dengan LED high power yang didesain untuk tanaman, soft tanning arwana golden red, maupun menampilkan warna natural pada ikan cana. Di sini saya akan review perjalanan akuarium ini dari awal hingga setelah 6 bulan berjalan. Oke, sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara kerja dari filter under gravel sendiri. Filter under gravel bekerja dengan menarik air kotor ke bawah melalui pasir atau kerikil yang nanti akan berfungsi sebagai media biologis untuk rumah bakteri pengurai. Dan kotoran akan tersaring kembali dengan kapas sehingga air yang bersih akan dihisap pompa melalui area bawah tatakan yang sudah kita pasang tadi dan membawa air yang terfiltrasi ini kembali ke akuarium. Dan begitu seterusnya. Sistem ini meniru cara kerja filtrasi alam, sehingga memang cocok jika diterapkan pada konsep akuarium yang bertemakan natural seperti yang saya bangun. Tentu ini juga dibarengi dengan ikan yang akan kita pelihara nanti. Umumnya ikan-ikan yang bisa kita pelihara juga seperti ikan-ikan aquascape. Di sini saya mengisi dengan beberapa jenis seperti manfish, serpetetra, dwarf gurami, discus, dan redfin albino. Atau kalian bisa isi juga dengan jenis ikan kecil lainnya. Bang, gimana kalau untuk ikan koki, koi, maupun ikan predator? Apakah bisa menggunakan filter under gravel? Untuk skala akuarium, under gravel ini dengan ikan jenis tersebut tidak disarankan karena memiliki produksi amoniak yang tinggi serta kotoran yang cukup besar, sehingga ini selain bisa membahayakan kesehatan ikan, juga bisa memperpendek usia dari filter under gravel ini. Lalu untuk cara perawatan filter under gravel ini seperti apa, Bang? Teman-teman bisa lakukan sifon 1 minggu sekali. Kuras akuarium tergantung kebutuhan tanaman juga.
Bisa 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali dengan kapasitas maksimal pengurasan 50%. Lalu untuk cara merawat ekosistemnya sendiri, di sini saya gunakan Bacteria nitrifying dari Supervital untuk menjaga siklus nitrogen berjalan stabil, dan ini biasanya saya berikan setelah menguras akuarium dengan takaran 1 mili banding 10 liter air. Selanjutnya saya berikan juga Supervital Probiotik. Ini lebih untuk menjaga kualitas air dan memproteksi ikan dari dalam dengan takaran yang sama 1 mili banding 10 liter air. Kedua water treatment ini memiliki kandungan bakteri aktif yang langsung bekerja begitu dituangkan. Sebagai tambahan, saya berikan juga surface skimmer untuk menyedot kotoran dan minyak pada permukaan akuarium. Sekarang saya akan bahas kelebihan dalam menggunakan filter under gravel ini. Pertama, memiliki usia yang panjang. Setelah teraplikasinya sistem ini pada akuarium, jika diterapkan pada konsep yang tepat, filter under gravel bisa bertahan hingga 1 tahun, bahkan lebih. Selanjutnya, minim perawatan. Ya, yang kita lakukan hanyalah mengganti air setiap beberapa waktu saja, tanpa harus repot membersihkan atau mengganti kapas setiap waktu. Jadi terbilang lebih hemat. Terakhir, sistem biologis yang stabil. Bakteri pengurai umumnya akan hidup pada kerikil atau pasir yang menjadi substrat pada dasar akuarium. Sehingga dengan begini jumlah bakteri hidup bisa lebih banyak dan proses siklus nitrogen akan bekerja dengan baik. Sekarang untuk kekurangan dari filter under gravel ini sendiri. Pertama, jelas ya, jika sudah mencapai batasnya, tentu sobat air perlu membongkar keseluruhan yang ada di dalam akuarium. Dan tentunya ini pastinya membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama untuk maintenance total. Kedua, dalam hal flora dan fauna yang bisa diisi juga terbatas. Hanya bisa diisi oleh jenis-jenis tertentu saja. Jadi bagaimana? Tertarikkah sobat air menggunakan filter under gravel ini? Oh iya, by the way, di sini saya juga ada menggunakan filter under gravel yang sudah berjalan lebih lama, yaitu sekitar 7 bulan tanpa ada masalah sedikit pun. Jadi semua sistem filtrasi akan bekerja dengan baik jika diterapkan pada konsep yang tepat. Jadi begitu ya perjalanan saya dengan akuarium berukuran 150 cm ini yang berjalan kurang lebih selama 6 bulan selama menggunakan filter under gravel. Jika ada pertanyaan, sobat air bisa tulis di kolom komentar, dan untuk barang yang saya gunakan bisa cek di deskripsi video. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya.